Bunda Jero. Benar nggak? Pasti begitu. Betul. Pasti begitu Bang Anda. Betul, Dinda. Nah itu nanti aku nggak buka ini kalau Anda ini serius aku. Yang kedua, apakah hukuman maksimal dan minimal sama antara KUHP lama dan baru? Iya. Iya kan? Maka aturan teknisnya mengatakan pasal 3 dan pasal 5 berikut perubahannya harus menguntungkan si terdakwa tervonis, bukan hanya pada proses pemeriksaan di kepolisian, bukan hanya pada proses dakwaan, bahkan hingga ingkrah. Apakah KUHP baru ini dapat dijadikan sebagai dasar kasasi? Dapat. Apakah KUHP baru ini dapat dijadikan sebagai salah satu argumentasi untuk PK? Sangat. Ada selain dari penjabaran teoritis, juga ada penjabaran filosofis, teoritis, dan ada aturan hukumnya. Itu yang aku maksud. Selain dari teoritis, orang bisa naik sendiri yang mana? Aku bingung. Oke. Bukan. Aku sih ada asasnya. Asasnya itu singkat. Namanya Lex Meteor. Itu Bang Anda. Jadi begini Dindaku, itu jelas apa penjelasannya Dinda tadi bahwa KUHP baru ini apakah bisa dipergunakan untuk kasasi ya untuk PK, itu jelas bahwa di dalam KUHP baru itu pasal 3 ya disebutkan dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi diperlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ya ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. Seperti itu kan sudah jelas apa yang disampaikan, itu benar sekali, itu diatur di dalam pasal 3 ya, kalau saya tidak salah. Sudah pernah sih saya baca-baca. Tapi yang pada intinya itu begini Dinda, saya amati tadi apa yang disampaikan Dinda itu luar biasa menurut saya, secara teoritis mantap sekali. Tapi coba kita kembali ke terkait masalah filosofi ya. Karena memang hukum itu kita tidak seharusnya melihat selalu undang-undangnya, sehingga terkadang orang berkata bahwa sekarang ini banyak orang sebenarnya bukan sarjana hukum tapi sarjana undang-undang, kan begitu kira-kira. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena seorang hukum itu sebenarnya minimal paham tentang filosofi, ya kan? Ya, lahirnya suatu asas itu dari mana? Ya tentunya dari hal yang sangat logik, sehingga di dalam hukum itu dikenal namanya logik norma. Kira-kira begitulah. Contoh misalnya Dinda, di dalam asas legalitas itu disebutkan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Artinya hal tersebut tidak bisa terbantahkan, sehingga lahirlah asas itu bahwa tidak ada kesalahan, tidak ada pidana tanpa kesalahan. Kemudian dilanjutkan bahwa tidak ada kejahatan tanpa perbuatan yang sempurna. Ini yang berkaitan dengan asas legalitas terkait unsur pasal. Oleh karena itu, di dalam pasal 1 ayat 1 ya KUHP lama, kemudian sekarang pasal 1 ayat 2 dalam penjelasannya itu disebutkan bahwa apabila salah satu unsur atau lebih daripada satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan itu bukanlah suatu perbuatan pidana. Itu jelas. Tapi persoalannya ini kembali lagi. Ini kualitas daripada penegak hukum ini. Paham tidak asas legalitas itu? Nah, terkadang mereka ini mengacu kepada undang-undang saja.
Wah, kau mencuri misalnya, ya kan? Kalau di KUHP lama itu, KUHP lama itu pasal 362, kau mencuri. Tapi mereka tidak pernah memperhatikan itu unsur itu. Terpenuhi apa tidak? Terpenuhi apa tidak? Contoh, di situ kan kalau kita berbicara unsur pokok perbuatan itu ada dua. Betul tidak, Ninda? Siapa Objektif dengan subjektif. Oke? Objektif dengan subjektif itu adalah unsur pokok sebuah pasal, ya. Dan bahkan di dalam pasal itu ada namanya unsur pokok, ya kan? Unsur pokok artinya dari semua pasal yang berkaitan dengan misalnya suatu perbuatan, anggaplah misalnya perbuatan korupsi, pasti di situ ada hal yang merugikan negara, ya kan? Merugikan negara, walaupun juga secara nyata tidak disebutkan ya. Kalau misalnya hakim disuap itu kan tidak harus ada kalimat merugikan negara, tapi yang pada dasarnya kalau mau kita melihat tersirat ya jelas merugikan negara dong. Anda digaji begitu banyak besar tapi Anda korupsi, ya kan? Kira-kira gitulah. Artinya tetap merugikan negara sekalipun itu tidak bisa dihitung secara pasti dan nyata sesuai dengan putusan MK itu. Tapi tetap aja harus dianggap bahwa itu merugikan negara karena dia adalah pegawai negeri yang memang dipekerjakan untuk kepentingan masyarakat ya, melindungi masyarakatnya. Tapi justru sebaliknya dia menjadi penjahat di balik semua itu. Kira-kira begitu, Dindagu. Jadi itulah tadi saya bilang bahwa saya amati tadi apa yang disampaikan Dinda itu luar biasa ya. Coba kan persoalannya ini kembali lagi ke oknumnya ya, penegak hukumnya, Dinda. Persoalannya apakah benar-benar memahami itu asas hukum itu? Karena juga saya selalu menyampaikan kepada adik-adik kita, teman-teman kita, kalau diskusi dan lain-lain sebagainya, saya bilang tolonglah kalau mau diskusi hukum itu bukan sebagai ajang debat, ya, tapi itu ajangnya untuk diskusi, ya kan? Karena banyak mereka teman-teman kita, khususnya para lawyer ini ya kalau mau berdebat di pengadilan katanya. Kan begitu. Saya bilang itu hal yang salah apa yang kau sampaikan. Di pengadilan itu bukan untuk ajang debat di sana, tapi kita itu diberi hak untuk menyampaikan pendapat, baik itu tertulis maupun juga lisan. Di sana itu, dan itu pendapat kita yang menilai adalah hakim. Tidak kita harus berkelahi, ya kan? Nah, kenapa saya selalu menyampaikan hal seperti itu, Dindaku? Karena begini, saya melihat ini khususnya pada umumnya bahwa terkadang kita ini sesama penegak hukum ya, khususnya pengacara ini sering bertengkar. Ya, sering bertengkar di stasiun televisi juga bertengkar, berdebat, habis itu endingnya nanti saling lapor polisi. Nah, ini kan sebenarnya yang harus diluruskan ya, bahwa hukum itu bukanlah suatu ajang debat. Kenapa? Ada dasarnya sebenarnya secara filosofi bahwa hukum itu sampai hari ini belum ada para ahli hukum yang bisa menyatukan pendapatnya untuk memberikan ya definisi hukum itu sebenarnya apa. Sehingga kalau duduk lebih daripada satu orang hukum, pasti di situ ada perbedaan pendapat. Tapi saya berpesan bahwa jangan sampai perbedaan pendapat itu dijadikan suatu alat pertengkaran. Tapi jadikanlah perbedaan itu sebagai alat untuk diskusi. Karena debat dengan diskusi itu mungkin Dinda sepaham dengan saya. Kalau diskusi itu biasanya mempergunakan itu akal sehat, dan dia akan menyampingkan senior junior di situ, tapi dia akan mau menerima pendapat dari siapapun sepanjang itu logik, ya kan? Itu. Tapi kalau debat yang ada itu adalah ego, mengedepankan ego, luar biasa itu ego. Salah benar pokoknya gua lah yang paling benar. Nah itu. Nah sebenarnya kita di orang hukum ini, khususnya pengacara, kita kan harus menghindari hal itu, Dindaku. Kalau menurut saya ya, kita menghindari itu. Dan bahkan di dalam kode etik itu ada hal yang menohok, saya lihat sekali di situ. Terkadang kita tidak perhatikan bahwa seorang pengacara itu harus benar-benar menjunjung tinggi itu namanya solidaritas. Ya,
Dan kedua, saya melihat bahwa sekalipun ada teman kita, rekan sejawat kita, misalnya melakukan pelanggaran kode etik, itu sama sekali tidak boleh dipublikasikan. Sudah jelas itu. Tapi coba Dinda sajalah, coba Dinda selaku orang hukum memberikan edukasi. Yang bully itu siapa? Yang bully siapa? Coba typingannya itu siapa itu yang bully itu? Itu sesama kita pengacara. Saya belum pernah ada polisi yang bully kita, belum pernah ada jasa yang bully kita, belum pernah ada jasa yang bully kita, tapi sesama kita. Nah, disinilah letak kelemahannya seorang lawyer, ya kan? Dan bahkan ini disebut pekerjaan yang mulia. Bagaimana mau mulia kalau kita saling serang? Kira-kira gitu, Dinda Putu. Gimana, Dinda? Sependapat tidak dengan apa yang saya sampaikan itu? Saya mohon koreksi ini. Kalau misalnya ini ajarnya kita ini tidak, kita diskusi ya, tidak mau debat saya. Kita diskusi. Nah, tadi kan saya menyampaikan beberapa hal. Ya, coba Dinda komentari apa kelemahannya, apa kira-kira di mana tidak sependapatnya, kita kaji, kita diskusi bersama. Kira-kira begitu, Dinda? Iya. Kalau perdebatan itu banyak kalau dia masuk dalam tataran praktis. Makanya saya ingat pernyataan almarhum saya Tapi. Kenapa orang berdebat satu pasal? Ya karena dia berdebat tafsirnya. Coba dia berdebat secara filosofis, tidak akan ada perdebatan. Karena akarnya sama. Betul itu. KUHP kita ini, baik yang lama maupun yang baru, kita ikut Eropa kontinen, pasti itu. Tadi disebutkan asas legalitas, pasal 1, pasal 2, asas legalitas ini. Salah 1 larangan analogi. Nah, kembali kita ke kasus yang Abang Anda dan tim tangani terhadap Mbak Niki. Melvina itu kan analogi. Itu clear, itu lahirnya dan dijadikannya dia sebagai saksi, bahkan diambil hakim sebagai pertimbangan. Itu murni analogi hukum yang dilarang. Kalau kita bertengkar dalam tataran filosofis, yang bisa dipertengkarkan itu bukan pasal, prinsip pasalnya sama, kecuali contoh nih, kan di dalam pemikiran Eropa kontinental itu terpecah menjadi 2 kan. Satu aliran a priori, satu aliran a posteriori. Satu teori itu, konsep itu lahir, pasal itu lahir karena pemikiran filsafat a priori berdasarkan pengalaman empirik, historis. Satu lagi tidak berdasarkan pengalaman empiris yang nyata. Contoh, pasal 1, pasal pencurian dan seterusnya, itu kan empirik sifatnya. Pasal 48 itu tidak ada empiriknya. Pemikiran Immanuel Kant, David Hume, dan Purba, ini kan hanya 2 ini aja yang berbeda. Lalu kita adopsi itu di dalam satu undang-undang. Kan begitu ya. Betul. Itu kalau diperdebatkan masih menarik. Contohnya gurunya Purba mengatakan, Immanuel Kant, kamu sedang menghayal. Bagaimana mungkin kamu melahirkan satu konsep aturan pasal, nggak ada pengalaman pribadinya di sana, nggak ada empiriknya. Kamu hanya berimajinasi, imajinermu, bahwa ada satu kecelakaan di dalam kapal, lalu 2 orang hidup di tengah lautan. Ada satu papan yang bisa menampung 1 orang. Kalau 1 orang ingin hidup, maka dia membunuh 1 lagi. Kalau dia bunuh, maka dia tidak boleh dipidana. Overmah, paksaan akibat unsur alam. Sementara kalau dia ingin hidup, maka dia membunuh dirinya sendiri, tenggelamkan karena dia takut sama Tuhan, moral. Gitu. Gurunya Immanuel Kant menjawab, sekalipun itu tidak ada pengalaman secara pribadi yang saya teliti, tapi itu terjadi baik sekarang maupun yang akan datang. Dan itu yang dia sebutkan, faktanya di dalam KUHP ini, di dalam KUHP ini itu hidup sampai detik ini. Dan pasal 48 tidak pernah ada kasus yang menggunakan pasal ini. Aku mungkin itu karena berdebat secara praktisnya, makanya dia menjadi pertengkaran yang nggak bisa habis.
buatku sendiri perdebatan itu lebih kepada proses merayu, meyakinkan seseorang, sekelompok orang dengan menggunakan satu literatur hukum, konsep hukum, doktrin hukum dikaitkan dengan aturan hukum dan pemikiranku sendiri yang disampaikan. Aku itu tanggapanku Bang Anda. Aku lanjut dulu ke abang Anda saya nih, Bang Jusairi, orang tua saya. KJS. Assalamualaikum. Ini Bang Laburasa, ini Bang Andi. Salam kenal Abang JS. Salam Bang Andi. Sehat selalu ya Bang. Amin. Sama-sama. Terima kasih Bang. Ini orang yang membiayain saya, sumpah nih. Kau nih, malas saya jadi mau naik ini. Silakan Pak Dokter. Oke. Apa yang mau dibilangin apa? Beliau obrolin apa? Saya ini diskusi susah, berdebat tambah lagi, kalau ngobrol suka. Jadi gini deh, apa ini soal apa, Min? Soal ada dua, satu penegakan hukum kita secara filsafat kurang dibahas. Jadi contoh yang konkret dimasukkan asas legalitas. Asas legalitas ini kan ada dua kali perubahan, ada 3 kali perubahan asas legalitas ini, 3 kali. Seluruh pemikiran Johann Anselm Ritter von Feuerbach ini, ya, pemikiran dia ini diambil dari orang Italia. Namanya Cesare Beccaria. Asas legalitas ini kan pertama kali diambilnya, pungutnya dari Cesare Beccaria. Beccaria dari Montesquieu. Ini kan satu aliran nih. Montesquieu, Beccaria Itali, Montesquieu Prancis, Beccaria Itali, lalu ke Jerman, Feuerbach. Dilahirkannya lah asas legalitas. Asas legalitas ini sendiri dirubah 2 kali oleh makna kejahatan itu sendiri dirubah oleh Feuerbach 2 kali sebelum dia mati karena ada perkembangannya, termasuk dia masukkan pelanggaran hukum sebagai kejahatan. Lalu dirubah lagi oleh adik kelasnya namanya Dr. Anton Mittermeier dengan judul buku yang sama karena perintah dari penerbit bukunya, Jos Meyer. Saat itu dia dikritik, Feuerbach itu dikritik seluruh pemikir Itali karena Feuerbach ini dianggap semena-mena dalam menafsirkan. Lalu diperbaikilah oleh adik kelasnya, dihaluskan. Nah, tadi disebutkan dalam pasal 1 ini asas legalitas. Kurangnya penerapan filsafat hukum dalam penerapan hukum pidana. Contoh, ketika kita bicara pidana, hukum itu bicara pidana, pasal itu bicara pidana. Namun ketika bicara hukuman itu masuk dalam filsafat. Seberapa besar hukuman, bagaimana cara menghukum, itu masuk dalam filsafat. Kakak sendiri silakan. Jadi kalau terkait filsafat dalam KUHP itu ya memang kurang. Kalau kau bilang kurang sih saya sepakat kurang ya. Kalau menurut saya contoh pasal apa ya? Tentang nikah siri misalnya. Saya secara historikal itu kurang tertarik nih. Bahas asal usul sumber hukum di Indonesia itu kan memang banyak mengadopsi hukum Eropa ya, karena memang sumbernya dari sana. Kita kan belajar hukum, orang Indonesia kan hukumnya belajarnya di sana dulu, para pendiri pembentuk undang-undang itu kan berasal dari sana. Jadi memang dipengaruhi oleh cara pikir hukum Eropa ya. Tadi saya tertarik dulu deh. Saya tertarik Bang Andi tadi ngobrolin masalah berdebat dengan diskusi gini. Kalau berdebat itu biasanya ingin ada yang menang itu. Ya jadi kalau mau berdebat ya ada yang bayar. Sebab kalau pingin menang itu salah satu pingin menang dibayar. Kalau enggak saya nggak mau berdebat. Tapi kalau di diskusi kita harus sama-sama menang gitu lah. Jadi ada kesimpulannya gitu. Kesimpulan ya salah. Ayo gratis nggak masalah kalau diskusi. Namanya diskusi, kemenangan bersama lah. Kalau berdebat mungkin salah satu yang akan menang. Jadi kalaupun saya di debat saya ingin menang. Nah itu tempatnya di pengadilan gitu. Jadi
dibayar maksudnya gitu. Debat tempat lain juga mau saya, asal dibayar gitu. Ya, tapi kalau diskusi, ayo kita menang bersama-sama dan bisa berbagi untuk masyarakat ya yang menonton gitu. Nah mungkin kalau yang di TV-TV itu berdebat pantas karena mereka dibayar gitu, nggak masalah. Dan kemudian mungkin bayarannya bukan cuma bentuk duit aja. Ini ya Nas, Assalamualaikum Nas. Ya, Bang. Ya, Bang Yamin. Terminologinya hampir sama. Nah Setion udah lama nggak nongol, baru semalam dia buka live. Nah kemudian tadi ya kembali ke masalah filsafat tadi, benar saya lihat di KUHP itu banyak hal-hal fundamental yang masih dipengaruhi sistem Eropa ya. Misalnya saya anggap pasal-pasal terkait pernikahan ya, semen kemudian nikah siri gitu. Itu saya lihat kajian ilmiah ya, saintifiknya saya lihat agak lemah. Kenapa? Banyak faktor-faktor yang nggak diperhatikan, itu kurang diperhatikan dalam KUHP tersebut. Misalnya, contohnya gini, orang yang terlarang itu ya menikah, memang sudah ada di pasal lama ya, KUHP lama 279 kalau nggak salah ya, menikahan terhalang misalnya. Nah persoalannya, coba kalau di filsafatnya apa sih pernikahan itu? Gitu loh. Pernikahan itu bukan yang tertulis di pasal 1 tahun 74 itu, adalah hubungan seorang laki-laki dan perempuan saja, bukan itu. Ada yang lebih mendasar lagi secara filsafat ya. Filsafat itu kan dasar kan. Apa? Nah dasarnya itu kebutuhan manusia itu, baik laki-laki maupun perempuan. Apa di situ yang dikaji itu? Salah satu diantaranya itu ya, apa namanya, nilai-nilai alamiah manusia itu apa? Seksual, sosiologis. iya, seksual itu salah satunya yang luput dari kajian itu. Nilai dasar dan sosiologis. Iya. Nah, saya kaitkan tadi dengan nikah siri. Pertanyaan saya, kalau ada seorang perempuan Halo Kak. Halo. Ada telepon dari Pak Jokowi. Lanjut dulu. Mr. Selby. Ada Bang Adnan Balpas di bawah. Kedengaran nggak suaraku nih? Aman, Bang, aman. Bang Adnan, naik Bang Adnan. Mr. Selby, bicara, naik, ngomonglah, Selby. Saya sambil